Pemirsa Intens Investigasi, ada yang berbeda dari raut wajah Fuji belakangan ini. Senyumnya manis tak bertepi. Matanya berbinar seolah sedang menyimpan rasa bahagia yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah ini karena cinta? Ataukah karena sosok spesial yaitu Verrell Bramasta yang diam-diam membuat hari-hari Fuji terasa lebih berwarna? Lalu seperti apa hari demi hari Fuji yang tampak semakin bahagia seolah ada energi baru yang menyelimuti harinya? Seperti apa ia yang tertawa lepas ketika bermain Flying Fox di sebuah wahana bermain baru-baru ini? Seperti apa pula Fuji yang tampak asyik joget statue alias setelan cuek dengan Galaskai? Hingga netizen pun menduga-duga bahwa ini bentuk sindiran manis dari Fuji untuk Verrell karena dibalik sikap cueknya, Fuji diduga netizen sedang menunggu usaha nyata dari Verrell. Selain itu, di tengah spekulasi publik, lantas seperti apa juga Haji Faisal dengan tulus memuji bahwa Verrell adalah sosok yang baik, sukses dan hebat? Dan sebaliknya, Vena Melinda pun juga memuji Fuji sebagai sosok yang kreatif, sukses dan juga baik hati. Dan bagaimana pula ahli spiritual Blake J yang turut memprediksi seperti apa kisah kedekatan Fuji dan Verrell? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bagaikan kisah romansa dalam drama, kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta tak henti jadi sorotan. Dari sekedar konten, berubah menjadi magnet rasa penasaran publik. Apakah ini hanya gimmick atau pertanda cinta yang sesungguhnya? Setiap tatapan, setiap momen kebersamaan mereka selalu memicu gelombang harapan dari para penggemar. Mereka dijodoh-jodohkan, didoakan berjodoh, bahkan disandingkan sebagai pasangan idaman. Namun di balik senyum manis Fuji dan sikap lembut Verrell, ada teka-teki yang masih belum terpecahkan. Apakah keduanya hanya mengikuti arus atau diam-diam tengah menata hati? Yang pasti, chemistry mereka tak bisa dipungkiri. Tak sedikit yang yakin bahwa kedekatan ini bukan sekedar sandiwara, lantaran senyum Fuji tak bisa berbohong. Ya, hari demi hari, Fuji memang terlihat semakin bahagia, seolah ada energi baru yang menyelimuti hatinya. Seperti saat ia tertawa lepas ketika bermain Flying Fox di sebuah wahana permainan baru-baru ini. Senyumnya mengembang, tawanya pecah di udara, di tengah kabar bahwa dirinya sedang dekat dengan sosok pria ganteng Verrell Bramasta. Dan ketika kabar kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta kian santer terdengar, Fuji justru hadir dengan cara yang tak terduga. Lewat video bersama sang ponakan tercinta Galaskai. Dengan background lagu yang tengah viral di media sosial Statue yang dinyanyikan Faris Adam dari Maluku Utara, Fuji yang asyik berjoget seakan menyelipkan pesan tersembunyi di balik lirik-liriknya. Ya, lagu ini bercerita tentang seorang pria yang jatuh cinta pada wanita yang bersikap cuek, setelan cuek alias statue. Dan siapa sangka, lirik penutup lagu ini rupanya mencuri perhatian netizen. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
penutup dari lirik statue tersebut. Seketika netizen pun beramai-ramai berspekulasi, apakah ini bentuk sindiran manis dari Fuji untuk Pharrell? Bahwa di balik sikap cueknya, ia hanya sedang menunggu usaha nyata dari Pharrell. Satu hal yang pasti, Fuji tahu betul bagaimana menyampaikan perasaannya tanpa perlu berkata langsung. Karena kadang cinta tak selalu diungkap dengan kata, tapi dengan isyarat, nada, dan senyuman manis. Saat kabar kedekatan Fuji dan Pharrell Bramastha makin ramai dibicarakan, tiba-tiba Fuji membuat unggahan yang langsung bikin netizen gagal fokus. Lewat sebuah video singkat di media sosial, Fuji menulis caption penuh rasa, yaitu, "Kangen juga, udah gak ketemu seminggu," tulis Fuji. Sontak, netizen pun langsung berspekulasi apakah ini kode untuk Pharrell Bramastha. Namun setelah dilihat lebih seksama, ternyata sosok yang dirindukan bukanlah Pharrell, melainkan sang ayah tercinta Haji Faisal. Ya, unggahan itu ternyata bagian dari momen hangat ulang tahun Haji Faisal yang ke-56. Fuji mempersembahkan video spesial sebagai wujud cinta dan kerinduan pada sang ayah. Tentu saja momen ini menyentuh hati banyak orang, karena di balik segala hiruk-pikuk gosip asmara, Fuji tetap menunjukkan bahwa cinta pertama seorang perempuan adalah untuk ayahnya. Di saat rumor kedekatannya dengan Fuji terus jadi sorotan, Pharrell Bramastha justru menunjukkan sisi lain dirinya yang tak kalah membanggakan. Berada di Korea Selatan, Pharrell menjalankan diplomasi kekaguman sebagai wakil Indonesia dengan penuh wibawa dan rasa hormat, bahkan sempat bertanding bulu tangkis bersama pelatih timnas Shin Tae-yong. Lewat video yang ia unggah, Pharrell menulis kalimat bernada bangga, "Sorotan kecil dari pertandingan bulu tangkis kami dengan pelatih Shin Tae-yong dan atlet Korea. Kami berdiskusi tentang pengembangan atlet, potensi pemuda, dan bagaimana olahraga membentuk identitas bangsa. Dan inilah momen ketika murid mengalahkan pelatih," tulis Pharrell dengan penuh percaya diri. Momen ini pun langsung disambut bangga oleh publik tanah air. Karena tak hanya berbicara soal olahraga, Pharrell juga membawa semangat anak muda Indonesia ke mata dunia. Hi everybody, annyeonghaseyo. My name is Pharrell Bramastha. I'm from Indonesia. Badminton has become sort of a national identity for Indonesia because if we look at the history, we have a total of 22 medals in the Olympics, 8 golds. We also have some legends that you might heard of from Indonesia. Badminton player Taufik Hidayat, Susi Susanti, a lot of good players. Dan kedekatan yang terjadi antara Fuji dengan Pharrell pun terdengar dan diketahui oleh anak indigo Roy Kiyoshi. Lalu seperti apa tanggapan dan prediksi dari Roy Kiyoshi dengan kedekatan Fuji dan Pharrell ke depan?
semoga mereka berjodoh, walaupun kalau aku lihat masih harus penjajakan yang lebih banyak. Kalau pansos aku nggak merasa pansos ya, siapa yang dipansosin siapa yang, karena mereka kan dua-duanya juga udah punya nama juga. Maksudnya saya kalau pansos saya nggak lihat sih, cuma memang kalau satu sama lain nikah atau berdampingan pastinya harus penjajakan lebih lama. Gitu sih. Tapi kalau untuk menikah saya belum lihat sih. Saya berdoa karena saya sayang sama mereka berdua karena mereka adalah sosok yang positif ya, auranya bagus, vibes-nya. Tapi ya kalau memang harus jodoh ya nggak apa-apa. Ya, Apa yang jadi saudara, Amal satu kriteria yang sama. Dan dua-duanya juga auranya bagus, punya prestasi yang bagus. Kenapa enggak? Aku belum lihat sampai ada perkawinan, masih belum lihat. Moga-moga ini nggak kejadian, moga-moga mereka bisa menikah. Jadi dan semoga berjodoh dan semoga bisa lanjut ke janji suci yang lebih, pelaminan yang lebih. Di tengah spekulasi publik, lantas seperti apa Haji Faisal dengan tulus memuji bahwa Feral adalah sosok yang baik, sukses dan hebat, dan sebaliknya, Vena Melinda pun juga memuji Fuji sebagai sosok yang kreatif, sukses dan baik hati. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, kedekatan Fuji dan Feral Bramasta bukan sekedar rumor. Kebersamaan mereka kian menyeratkan tanda tanya, apakah ini cinta atau hanya sahabat biasa? Di tengah spekulasi publik, Haji Faisal ayah Fuji akhirnya angkat bicara dan dengan tulus ia menyebut bahwa Feral sebagai sosok yang baik, sukses dan hebat. Sebuah pujian yang langsung memantik pertanyaan baru, apakah ini restu tak langsung? Karena tak sembarang ayah memberi penilaian pada pria yang dekat dengan anaknya. Meski tetap menyerahkan semuanya pada takdir, Haji Faisal tak menampik jika Fuji berada di lingkungan yang positif dan bersama orang baik, maka sebagai ayah ia pun tak punya alasan untuk menolak. Ya kalau Feral, kalau menurut saya orangnya orang ya gimana ya, ya baik orangnya, orang ya anak muda yang sukses, ya hebat lah dia kalau musik. Ya tapi kita kan nggak bisa berandai-andai karena sesuatu itu sudah ada garisnya dari Yang Maha Kuasa. Ya kalau istilahnya kalau di Padang dulu, kalau di pengajian saya dulu ya, kalau kami dulu di kampung mempercaya itu rezeki, ya, pertemuan, jodoh, maut itu di tangan Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa terlalu jauh berpikir. Anak kita berteman ya berteman, gitu aja sih kalau saya menanggapinya. Ya kalau saya sih melihatnya tentu alhamdulillah aja lah, masih ada yang mau berteman dengan anak saya ya. Ya mudah-mudahan pertemanan itu mempunyai nilai positif. Mudah-mudahan dengan banyak dia berteman, dia bisa menjadi menimbulkan inspirasi dalam mereka membuat sesuatu di media sosial, dan kemudian bisa menjadi tonton lah bagi publik, sehingga bisa menjadi hiburan lah di masyarakat. Sama halnya dengan Haji Faisal, Ibunda Feral, Vena Melinda yang sebelumnya menyebut Fuji sebagai sosok yang kreatif, sukses dan baik hati pun selalu mendoakan yang terbaik, baik untuk Fuji maupun untuk kisah cinta sang putra tercinta. Ya, sebagai ibu, Vena hanya punya 2 harapan sederhana. Pasangan Feral kelak harus bisa jadi teman ibadah dan selalu mendukung karir, termasuk di panggung politik. Dan menariknya, Fuji terlihat begitu cepat akrab dengan Vena. Mulai dari tiktokan bareng, canda tawa bersama, hingga obrolan santai yang terasa begitu akrab,
bak dua sahabat yang saling mengisi. Kedekatan inilah yang mungkin jadi pertanda bahwa Fuji bukan sekedar dekat dengan Pharrell, tapi juga sudah mendapat tempat spesial di hati sang ibunda. Benarkah Fuji telah masuk ke dalam dua kriteria calon menantu idaman Vena Melinda? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, cinta yang tulus tak akan pernah bisa disembunyikan terlalu lama. Siapapun itu, baik Pharrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja. Yang terbaik lah pokoknya buat Pharrell Atala. Atala siapa? Fania masih jauh. Atala nanti menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Pharrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Pharrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Pharrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Pharrell harus minta sendiri juga sama Allah. Nah, kita kan nggak tahu ya, kita tuh berjodoh sama siapa. Tapi sekali lagi kalau aku sih menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Pharrell, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Pharrell itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Pharrell, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu dan insya Allah dapat teman sesurga. Nah itu yang hanya Pharrell lah yang bisa minta sama Allah. Meninggalkan Haji Faisal yang bangga dan memuji Pharrell, hingga Vena Melinda juga turut memuji sosok Fuji. Lalu seperti apa juga ahli spiritual Black Jade yang turut memprediksi seperti apa kisah kedekatan Fuji dan Pharrell? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, kisah kedekatan Pharrell dan Fuji kini tak hanya jadi perbincangan publik, namun juga menarik perhatian dari seorang ahli spiritual Black Jade. Menurut penglihatannya, kedekatan Pharrell dan Fuji akan semakin erat ke depannya, meski Fuji belum sepenuhnya membuka hati. Namun, Pharrell disebut semakin intens memberi sinyal cinta. Pharrell disebut benar-benar menyukai dan menyayangi Fuji, dan ingin membangun hubungan yang lebih serius. Sementara Fuji masih dalam tahap menilai keseriusan Pharrell. Hal inilah yang membuat Fuji belum sepenuhnya merespon perasaan itu. Namun menariknya, Black Jade melihat sudah ada restu diam-diam dari kedua keluarga besar. Sebuah sinyal positif yang bisa membawa hubungan ini ke arah yang lebih dekat dan hangat. Bahkan jika tak ada aral melintang, di pertengahan hingga akhir tahun ini akan ada kabar baik. Meski belum soal pernikahan, namun hubungan mereka diramal akan diresmikan secara tidak langsung. Saya melihat hubungan Pharrell dengan Fuji ke depannya akan semakin dekat. Meskipun saat ini Fuji masih belum terlalu merespon dengan baik apa yang dilakukan oleh Pharrell terhadap Fuji. Tapi di sini sinyal-sinyal dari Mas Pharrell sendiri terhadap Fuji sudah semakin intens, menyatakan dengan secara tidak langsung bahwa dirinya itu memang benar-benar menyukai Fuji, kemudian menyayangi Fuji, lalu ingin lebih dekat lagi, membangun suatu hubungan yang lebih serius ke depannya. Lalu kemudian saya juga masih melihat di sini Fuji masih menilai Mas Pharrell apakah memang benar-benar serius terhadap hubungannya nanti ke depannya. Lalu
Itulah yang mengakibatkan Fuji masih belum terlalu merespon secara intens apa yang telah diberikan oleh Pharrell kepada Fuji. Kemudian saya juga melihat adanya lampu hijau terhadap Pharrell dan Fuji dari masing-masing keluarga besar mereka. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan hubungan mereka menjadi lebih dekat lagi ke depannya. Kalau saya lihat di pertengahan tahun menuju akhir tahun akan ada kabar baik di antara mereka berdua yang akan meresmikan hubungan mereka meskipun tidak secara langsung dikatakan. Akan tetapi saya juga melihat di sini di tahun ini belum akan terjadi pernikahan, tapi hal ini masih bisa berkembang lagi di tahun berikutnya dan tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mereka telah meresmikan hubungan mereka berdua ini akan berlanjut ke jenjang pernikahan yang lebih serius lagi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.